Bagi kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Shalom. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Jikalau kita ada semuanya itu karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kita masih boleh bernafas. Kita bersyukur kita masih boleh kuat. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar yang mengasihi setiap kita. Biarlah pagi hari ini dari tempat ini, bahkan yang menonton online ini, kita bersatu hati untuk menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikannya yang selalu baru bagi setiap kita. Kita satukan hati kita sembah Dia. Tuhan, Engkau baik bagi kami pagi hari ini. Kami bersyukur sebab kami ada semua karena kasih-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mau menghadap Engkau pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau berkenan hadir bagi kami Tuhan. Dimanapun kami berada pada pagi hari ini, baik yang onsite maupun yang menonton online Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Sehingga pagi hari ini kami benar-benar bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bagaimana Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau bawa yang terbaik bagi-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebab pagi hari ini Engkau telah berikan yang terbaik bagi kami. Sehingga kami boleh bernyanyi bagi Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur bagi Allah kami. Kami bawa segenap hati kami, kami bawa segenap jiwa kami menyembah hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Engkau Bapa yang baik, sangat baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oh, sangat baik bagi kami Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu, setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada
Amin. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Lebih lagi dengan segenap hati ucapku, rasakan kasih-Mu hingga dekatku, hingga dekatku, setiap saat di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa-Ku, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapa-Ku yang baik, sangat kami cinta, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu
buat segala kebaikan-Mu. Kasih-Mu besar Bapa, kasih-Mu ajaib. Oh, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur bagi-Mu, merasakan bagaimana Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya bagi kami. Haleluya, sama Dia. Oh ya daraba, syadarabo, syadarabo, ya daraba, ya nane, syadarabo, ya nane. Terima kasih Tuhan. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Sungguh-sungguh besar. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Aku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa, lebih lagi Bapa-Ku, Bapa-Ku yang baik. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. We love You Lord, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terlalu baik Engkau bagi kami.
selalu setia Kau bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Sembah kami bagimu, kami bersyukur. Kami bersyukur, syukur hanya bagimu. Sebab ada kekuatan kami dalam bersyukur. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau, kami bersyukur buat kekuatan yang baru. Terima kasih bahwa kami pagi ini umat-Mu, kami masuk dalam rencana-Mu. Oh Yesus, Yesus, kami panggil nama-Mu. Setiap pagi Engkau dengar seruan kami. Setiap pagi kami mengatur persembahan yang terbaik hanya bagi Allah kami yang hidup, yang memberi kami kekuatan. Oh ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dalam hidupku sungguh indah bersamaku, ingin selalu Yes Lord sekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama, ku ingin selalu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya Tuhan Allahku, amin. Asa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidup, amin. Hanya Tuhan padamu, hanya kekuatan aduh, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu. Amin. Yes Lord, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu Tuhan. Bersekutu denganmu, pernyatakan kami di hadapan-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Tinggal dalam hidup, yes Lord, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Selamanya. Sungguh indah bersamamu. Yes Lord, apa sih Tuhan? Syara bayara 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 bayara. Syara bayara 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 bayara. Syara bayara 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 bayara. Syara bayara 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 bersama Tuhan. Hanya bersama Tuhan kami mau menikmati kebaikan. Apa yang Tuhan janjikan kepada kami dari tahun ke tahun, Tuhan akan berikan kepada kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Engkau baik bagi kami Yesus. Kebaikanmu tidak dapat kami balas dengan apapun. Sebab Engkau memang Allah yang begitu mengasihi kami. Kami persembahkan pagi ini seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengasihi kami. Dari tahun ke tahun, jejak langkah-Mu yang menyertai kami, meneteskan lemak. Tuhan, siapakah Allah yang seperti Engkau? Sungguh tidak ada. Karena itu kami mau berkasih-kasihan dengan Engkau. Kami sungguh ingin dekat dengan Engkau senantiasa. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang menyediakan bagi kami berkat-Mu setiap hari. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kami. Urapi hamba-Mu ini, yang akan menyampaikan isi hati-Mu, yang dapat menguatkan dan meneguhkan setiap jemaat-jemaat-Mu, maupun setiap orang-orang yang mendengarkan secara online. Apabila ada di antara mereka yang sedang sakit, tolong Tuhan jamah dan Tuhan yang menyembuhkan. Kalau ada di antara mereka yang sedang lelah, Engkau memberikan kesegaran, damai sejahtera, sukacita pagi ini, supaya setiap orang menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya setiap hari Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman Tuhan ini yang hamba-Mu akan sampaikan.
Engkau yang mengurapi kami semua, dan Engkau yang akan memberikan kepada kami kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, baik yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah secara online pagi ini. Sungguh menyenangkan hadirat Tuhan. Kita bisa merasakan kehadirannya dan kita merasakan kebaikannya. Tuhan begitu baik bagi kita. Saudara, kita sudah memasuki hari ke-15 di tahun yang baru ini, dan saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, Dia tetap menuntun langkah kita, dan kita tetap diberikannya kebaikan-kebaikan sepanjang hari. Saudara-saudara yang terkasih, alangkah baiknya setiap hari tuntunan Tuhan pada kita, dan hari ini saya mau katakan, percayalah kepada Dia, percayalah kepada Tuhan, dan serahkanlah seluruh kehidupanmu kepada Dia, maka Dia akan bertindak. Saya mau menyampaikan tentang bagaimana setiap tahun tentunya kita punya resolusi-resolusi yang dicatat dengan rapi, di mana ketika pergantian tahun tiba, kita seringkali tertipu oleh ilusi angka yang tertera di kalender. Dan begitu Januari datang, tiba-tiba kita semua punya hati untuk menuliskan resolusi panjang tertata dengan rapi, optimis dan penuh harapan, lalu menyimpannya di buku diary kita. Tapi belum sampai seminggu, ada banyak orang kembali kepada versi yang lama. Mungkin ketika menuliskan resolusi-resolusi ini, seringkali kita begitu berapi-api, kita begitu semangatnya, sehingga kita seringkali merasakan bahwa kita akan mampu untuk lakukan semuanya pada saat di bulan Januari tanggal 1 itu. Kita merasakan bahwa itu cukup penting, saudara. Tapi belum sampai seminggu kita akan kembali ke versi yang lama. Ya kan? Mudah lelah, gampang emosi, gampang marah, lelet, tidak tepat waktu, tidak tepat janji, imannya kayak yoyo, saudara, turun naik, kemudian mulai sulit untuk melakukan apa yang saudara catat di buku catatan saudara tentang resolusi yang saudara lakukan. Nah, saudara, sebab apa yang kita tuliskan sebenarnya hanya berupa hayalan, keinginan, atau sepertinya itu sebuah ilusi kita, saudara, yang pada saat kita menghadapi kenyataan, maka kita akan kembali gubrak, saudara. Gedebrak-gedebruk, saudara. Bahkan, saudara, kita akan kembali amburadul. Gak siap ini, itu, segala macam. Bahkan kalau kita bisa selidiki dan kita bisa teliti, kita jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Kita justru kembali sangat-sangat buruk, saudara. Nah, masalahnya bukan terletak pada tahun, tapi ini terletak pada hati kita. Amin, saudara. Amin. Ini sebenarnya terletak pada hati kita. Makanya hati kita ini sebenarnya dari awal-awal sudah harus kita persiapkan. Hati kita memang sulit untuk diubah pada umumnya. Dan ada banyak orang masih betah tinggal di tempat sampah. Sekali lagi saya mau katakan, ada banyak orang masih betah untuk tinggal di tempat sampah. Akhirnya bertahun-tahun, bahkan sampai tua, saudara, sampai hampir menghadapi kematian pun tetap jalan di tempat, karena bagian dalam hati ini, di bagian dalam hatimu nggak pernah dibuka. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 13 sampai 16. Kejadian pasal 8 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh,
keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Saudara, saya mau menyampaikan bagaimana ketika kejadian air bah di zaman Nuh, saudara. Dan Nuh adalah satu-satunya orang yang begitu taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu memberitahukan apa yang akan terjadi di depan, saudara. Nuh ini orang yang intim, dan firman Tuhan berkata kepada kita, kepada orang-orang yang intim dengannya, kepada orang-orang yang dekat dengannya, ya, pemazmur berkata, diberitahukannya semua perjanjiannya. Saudara, Nuh ini adalah orang yang taat, orang yang setia, orang yang tunduk, orang yang betul-betul fokus kepada Tuhan. Nah, saya mau mengatakan bahwa kejadian ini ya terjadi, saudara, dikatakan di tahun ke-600. Di ayatnya, di pasalnya yang ke-7, mari kita lihat. Kejadian pasal 7 ayat 11. Ini awalnya, saudara. Ya, di Kejadian pasal 7 itu Allah berfirman kepada Nuh supaya dia membuat bahtera karena Tuhan ingin menghukum bumi. Dan di ayatnya yang ke-11 saya selidiki, saya cari betul, karena ternyata Nuh itu 1 tahun persis untuk menyelesaikan resolusinya di hadapan Tuhan, saudara. Dikatakan begini di ayatnya yang 11, saya ini kemarin menyelidiki betul, benar enggak 360 sekian hari? Betul enggak dia 1 tahun ada di bahtera itu? Pada waktu umur Nuh 600 tahun, perhatikan, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu telah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Disitulah dimulainya air bah. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-12, saudara. Ayat yang ke-12, ikuti firman ini, dan ini luar biasa sekali, sangat memberkati. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Saudara yang terkasih, Nuh ada di dalam bahtera itu pada umurnya, yaitu pada waktu umurnya Nuh 600 tahun. Saudara bayangkan umurnya Nuh 600 tahun. Ya, orang yang tertua yaitu umurnya sampai hampir 1000 tahun, yaitu Metusalah, saudara. Ya, 900 sekian ya. Dan ini berkurang, makin hari makin berkurang. Jadi saudara harus sadar betul, setiap tahun baru itu artinya kita mencatat bahwa kedekatan kita kepada kematian itu semakin singkat. Perhatikan di umur ini, di umurnya yang ke-600, saudara, bayangkan umur 600 tahun seperti apa ya. Kayaknya kalau zaman sekarang ya memang mustahil, saudara, karena umur 90 saja. Teman saya juga punya ibu itu 90 tahun lebih, dan memang tahun-tahunnya itu tidak menyenangkan ya, tergeletak di tempat tidur atau di kursi roda atau apa, saudara. Bahkan di usia 70 tahun banyak orang sekarang ini sudah sangat-sangat menjadi lemah, dan bahkan banyak yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, dan di dalam Kejadian 8 berikutnya ayat 13-16, di pembacaan kita yang pertama tadi, dikatakan di tahun ke-601, berarti 1 tahun kemudian, dalam bulan yang pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu, saudara. Dari atas, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh, ini yang akan menjadi satu tolok ukur bagi kita untuk melihat apakah resolusi kita betul-betul bisa kita lakukan. Saudara, apa yang Nuh lakukan? Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, perhatikan, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah menjadi kering. Jadi 1 tahun 10 hari benar-benar bumi telah menjadi kering. Lalu berfirmanlah Allah kepadamu,
Dia bilang begini, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta ternakmu, dan istri anak-anakmu. Saudara, bayangkan bagaimana posisi Nuh 1 tahun terkurung di dalam kapal raksasa yang bau kotoran hewan. Dari berbagai segala jenis binatang yang ada di situ. Ya, dikatakan dari berbagai jenis binatang. Nah, tanah kering itu hanya sebatas angan-angan. Selama 1 tahun, dia membayangkan bagaimana dia tiba di tanah kering, saudara. Bagaimana dia membayangkan harapannya sepertinya kosong. Dan ada rasa bosan, letih, ada rasa kekhawatiran, bahkan keraguan terhadap apa yang akan dialami, terhadap mungkin janji Tuhan. Karena sudah terombang-ambing selama 1 tahun. Perhatikan ketika Nuh mendapatkan pesan Tuhan, Tuhan tidak berkata selama sekian bulan atau selama setahun aku akan membiarkan kapalmu terombang-ambing. Tidak, saudara. Tuhan hanya berfirman kepada Nuh dan berkata supaya dia membuat satu bahtera yang besar untuk dia dan seluruh keluarganya, menantu dan istri-istri daripada anak-anak dan istri-istrinya, yaitu menantu-menantunya, saudara, supaya dia juga membawa semua binatang-binatang yang ada sepasang-sepasang. Artinya Tuhan memang mau menghabisi bumi. Saudara yang terkasih, dia ada di dalam satu bahtera atau kapal raksasa yang kita nggak pernah bayangkan bagaimana membosankannya. Kalau kita berlayar selama 1 tahun untuk satu kota tujuan kita. Tapi pada hari pertama, bulan pertama, Nuh tidak menunggu perasaan lagi. Ya, dia tidak pakai perasaan. Dia nggak memikirkan, aduh ini gimana ya, perasaanku udah nyaman atau belum ya. Dia tidak pasif, saudara, dan berharap mujizat masih ada. Ada banyak orang mengharapkan mujizat, tapi nggak mau aktif dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang mengharapkan dia dapat berkat, tapi malas untuk bertemu sumber berkat. Ada banyak orang mengharapkan kejadian kesembuhannya begitu aktif, tapi tidak pernah dia datang kepada orang yang mempunyai kesembuhan itu. Saudara, di sini kita bisa melihat, saudara, sederhana sekali dan sangat penting kita perhatikan. Hal pertama yang dilakukan Nuh adalah membuka tutup bahtera itu untuk melihat-lihat, untuk mengetahui. Jadi dia sudah punya satu feeling yang kuat kepada Tuhan. Apa sebenarnya yang terjadi? Bayangkan, saudara, tapi tepat pada hari pertama dikatakan dia tutup. Sederhana sekali, tapi sangat penting, saudara. Ini sangat bermakna. Ya. Jadi kita gini deh, banyak sekali orang-orang yang mau hidup tapi enggan ya untuk tetap berjuang dengan imannya. Banyak orang ingin hidup baru. Banyak orang ingin diakui oleh Tuhan. Banyak orang ingin mendapatkan perkenanan dengan Tuhan, tapi nggak pernah menghargai Tuhan. Kita ingin masa depan kita cerah, tapi masih menutup pikiran, masih ada di zona nyaman, masih ada di zona yang buruk, masih ada di dalam pikiran-pikiran yang negatif, masih ada di dalam kehidupan yang beracun. Sering kali kita menginginkan itu. Saudara, kalau sampai Nuh tidak buka tutup bahtera, dia nggak akan tahu air sudah kering. Bisa saja, saudara, dia malas. Dia berpikir masih belum, atau sebenarnya kapal sudah tidak bergerak pun, sudah tiba pun, tapi karena dia sudah terbiasa dengan bau kotoran binatang yang ada di dalam, mungkin dia tetap berpikir belum selesai, saudara. Di sini mari kita melihat, jadi ketika kapal sudah nggak bergerak pun, karena malas buka tutup bahtera, sudah terbiasa dengan bau kotoran. Saya sekali lagi mengatakan, ingat, orang-orang yang terbiasa hidup dengan bau kotoran, atau dengan pikiran yang negatif, atau dengan orang-orang yang beracun itu, dengan hati yang sudah pahit itu, dengan hati yang sudah buruk itu, sulit untuk dibangkitkan, saudara. Nah, tapi Nuh mengerti sekali
rencana Allah. Dia tidak mau berlama-lama dan dia buka bahtera. Dan yang pertama, dia melepaskan burung gagak, saudara. Dia melihat burung gagak itu ke sana kemari. Dia terbang ke sana kemari. Dia tidak kembali ke bahtera, saudara. Kemudian tidak lama setelah itu, dia kembali melepaskan burung merpati, saudara. Dan ketika burung merpati itu kembali kepada dia, membawa seperti sepucuk daun pohon zaitun, yang artinya sudah ada kehidupan yang baru, saudara. Amin, saudara. Ketika kita buka hati kita, ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, ketika kita mulai mengerti apa kehendak Tuhan bagi hidup kita, maka akan terjadi, saudara, sesuatu yang baru. Seperti yang Allah firmankan di dalam Ratapan pasal 3. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara, Nuh, orang yang tidak mau berlama-lama. Dia 1 tahun penuh cukup untuk menyelesaikan resolusi. Pesan saya pagi ini kepada saudara, buanglah masa lalu. Buang bau kotoran itu. Amin. Apa, saudara? Buang bau kotoran itu. Buang pikiran toksik. Buang itu hati yang toksik. Buang, saudara. Buang sifat-sifat yang lama. Jadilah baru, saudara. Buang seperti Nuh. Dia buka bahtera, angin segar masuk. Dia menghirup angin segar. Dan kemudian dia melihat bahwa tangan Tuhan telah menuntun dia tiba di daratan yang kering. Saudara, cukup setahun, bukan sebulan. Ada banyak orang yang pengen instan. Ketika kita menuliskan resolusi kita, kita berpikir, wah ini selesai. Padahal bahkan pada saat kita nulis, kita sering berpikir, ini selesai, pada selesai nulis, selesai. Berapi-api, saudara. Ya, berapi-api. Apalagi pada saat menunggu teng-teng jam 12.00 itu, saudara. Di situ rasanya kita itu nggak sabar, saudara. Ya kan? Tapi resolusi seringkali gagal karena kita mau yang instan. Saudara, ada banyak ingin kelihatan rohani dalam semalam. Pulih dalam sekejap, sukses tanpa proses. Itu nggak mungkin. Saudara, katakan kepada dirimu, nggak mungkin. Perlu waktu, saudara. Ya, jangan pernah, ya, begini, ada banyak orang lelah hanya karena berpikir dia ingin sukses dalam waktu yang sangat instan. Akhirnya salah, saudara. Akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan. Ada banyak orang ingin kelihatannya hebat, saudara. Nuh menunggu 1 tahun. Nah, Nuh mengajarkan perubahan sejati. Jadi gini, perubahan sejati itu lahir dari kesetiaan panjang. Katakan amin. Amin, saudara. Masih minggu pertama mungkin saudara pun sudah ingkar janji sama Tuhan dan diri saudara sendiri. Mungkin ada banyak orang, aku akan lebih hati-hati. Dia tulis, tidak akan pernah lagi ini melakukan kesalahan yang sama. Begini, begitu. Mungkin di tahun ini saya akan mencapai pap. Saudara perhatikan bukan apa yang saudara capai. Tapi perhatikan betul, siapa teman saudara mencapai itu semua. Ya. Bukan apa, saudara. Saya dengar ini ya, dia tahun ini udah bosen deh naik sepeda motor, pengennya mobil lah gitu. Ya, tapi jangan fokus kepada apa, bukan fokus kepada mobilnya, tapi fokuslah kepada Tuhan. Lupakan itu, tapi Tuhan nanti tiba-tiba beri. Tuhan sanggup. Ya. Kalau kita fokus kepada apa, kita akan lihat kemampuan kita. Kita akan lihat, aduh, uang saya belum cukup. Dan ini akan termaterai dalam pikiran. Tapi kalau kita melihat kepada siapa yang akan menjadi sumbernya, Tuhan sanggup, saudara. Allah kita adalah Allah yang sanggup. Saudara, Nuh mengajarkan, sekali lagi, Nuh mengajarkan perubahan sejati yang lahir dari kesetiaan.
Amin. Setialah bangun pagi, saudara. Setia bersekutu dengan Tuhan. Setia ikut doa bersama. Setia, saudara. Memang saudara ikut datang untuk jadwal saudara. Tapi ketika saudara beribadah, ketika firman disampaikan, tuntunan disampaikan, saudara tidak ada di tempat itu. Secara fisik saudara di tempat itu, tapi saudara tidak ada di situ. Saudara pagi ini ada di sini. Saudara mungkin ada bersama saya di kamera saudara, tetapi bisa jadi saudara sedang berada di tempat lain. Saudara sedang mengetik, saudara sedang menelpon, saudara sedang memikirkan yang lain. Tapi hari ini saya percaya, siapapun saudara, saya yakin betul, saudara bersama-sama dengan saya dan Tuhan pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Mari saudara, sekali lagi saya katakan, jangan fokus pada apa, tapi fokuslah pada siapa. Nuh tidak membuat resolusi heroik tentang dirinya, saudara. Dia hanya taat. Ada banyak orang kesannya heroik. Wow, semuanya gitu ya. Tapi nggak akan pernah taat, saudara. Saya muak dengan orang-orang yang seringkali ingkar janji. Ya, muak, saudara. Belum 1 minggu, saudara udah lakukan lagi dosa yang sama. Kesalahan yang fatal. Ya, yang memuakkan begitu, yang membuat orang kesal begitu, ya. Masa sih bebalnya sampai demikian, saudara? Ya. Apa tujuan resolusi saudara kalau saudara begitu? Itu orang-orang yang membuat resolusi hanya supaya terlihat di mata orang, ya, supaya layak, ya. Resolusinya dipamerkan di media sosial, saudara. Saudara nggak perlu pamer di media sosial tentang resolusi saudara, tentang apa yang saudara alami, ya. Cukup Tuhan yang tahu, saudara. Saudara nggak perlu ngumbar semuanya itu di media sosial, karena media sosial nggak bisa jawab. Media sosial bukan jalan keluar, saudara. Media sosial itu cuma tempat aja, kadang-kadang cuma ajang bagi kita supaya kita kelihatan rohani. Kamu beribadah di mana? Ya, kamu ada di mana, saudara? Tapi bukan soal kamu di gereja mana. Tetapi siapa yang sedang kamu tuju? Ya, bersama dengan siapa kamu saat itu? Saudara, nggak penting kata-kata yang indah di medsos. Tapi biarlah setiap kita menikmati apa yang sebenarnya sedang Tuhan janjikan kepada kita setiap hari. Ini yang paling penting, saudara. Bukan kata-kata motivasi yang indah, yang sepertinya supaya orang lihat kita rohani begitu. Orang lihat kita sepertinya beragama. Orang lihat kita sepertinya betul-betul rajin. Orang lihat kita melayani. Bukan, saudara. Bukan itu yang terutama. Tapi saya mau katakan kepada saudara adalah siapa dan bagaimana saudara menjalaninya hari lepas hari. Oleh karena itu, ubahlah fokus saudara. Ubah fokus kita dari sekedar apa yang ingin engkau capai, tapi siapa yang engkau ikuti. Amin. Nah ini, jadi kadang-kadang saya berpikir ya, aduh ini kapan ya berubahnya gitu. Ini kapan ya? Atau memang sama sekali nggak buat resolusi. Dan berkata gini, udahlah ngalir aja gitu. Nah ini lebih parah lagi, saudara. Jadi tidak ada visi. Ya saudara, kalau nggak punya visi itu parah, ya kan? Kalau nggak punya visi juga parah, saudara. Visi kita tahun ini apa? Itu jelas. Visimu apa? Sebagai pelayan Tuhan, visimu apa? Sebagai seorang istri atau suami, visimu apa? Mau bawa kemana keluarga ini? Ya kan? Apa yang akan kamu lakukan sebenarnya bersama dengan Tuhan? Ya, jujur kita semua pernah lelah, amin. Kita semua pernah lelah, ya. Lelah, capek gitu ya. Sepertinya ngejar mimpi, tapi nggak pernah sampai. Rasanya roh Tuhan itu sulit untuk digapai. Ya. Padahal kitalah yang seringkali nggak buka pintu bahtera hati kita. Saudara, saya nggak pernah merasa Tuhan jauh. Kapan saja Tuhan bisa dekat. Seperti pujian tadi, hanya dekat. Pada Allahku, rasa tenang hatiku. Waktu kita ngomong begitu, Allah buka tingkap-tingkap langit, saudara. Pada saat kita naikkan pujian ini, tapi hati kita nggak kita buka.
bahtera hati kita masih tertutup, masih bau kotoran, cuma lip service saja, itu nggak mendatangkan apa-apa. Tapi ketika saudara sungguh-sungguh buka hati, air mata bisa jatuh, merasakan kedamaian, kebaikan, ya, yang dari Tuhan itu. Rasanya sedang berpelukan dengan Tuhan, sedang berpegangan dengan Tuhan. Itu yang mendatangkan kepada kita kebaikan-kebaikannya, saudara. Ada banyak orang berdoa bilang begini, Tuhan, arahkan aku kepadamu. Tuhan, tolong pegang tanganku. Tapi pada kenyataannya menolak tuntunan Tuhan. Menolak menaati pimpinan. Menolak menaati pimpinan Tuhan. Menolak menaati ajaran di gereja. Tapi selalu ngomong, Tuhan, tuntun aku, biarkan aku mendapatkan tetesan lemak dari kakimu. Tapi tidak pernah berjalan bersama Tuhan. Hanya rohani pada hari Minggu. Hanya rohani pada saat melayani. Hanya rohani pada saat-saat tertentu saja. Setelah itu selesai, kita kembali kepada manusia lama. Bahkan lebih parah. Ada orang bilang begini, Tuhan, sertai aku setiap hari. Tapi menolak untuk disentuh. Sulit, saudara. Kan? Bagaimana kalau seorang anak kita bilang, Pa, tuntun tanganku, Pa tolong dong. Gitu. Ketika papanya mau pegang tangan anak itu, mau turun di tanah terjal atau tangga begitu, tapi anak itu menolak. Dia minta disertai, minta dituntun, tapi tolak. Dia mau jalan sendiri. Nah, ini yang salah. Ini yang banyak. Jadi banyak orang doanya itu rohani, bagus sekali. Bilang, Tuhan, tuntun aku. Bawa aku kepadamu. Sertai aku Tuhan. Tapi menolak untuk diarahkan. Menolak untuk disentuh. Kamu lebih setia kepada handphonemu daripada kepada Tuhan. Saya muak lihat orang-orang yang ketika kita ibadah, itu anggap sepele. Ibadah kecil maupun besar, Tuhan hadir. Amin. Tuhan berfirman apa? 2, 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada. Kalau saudara sadar, Tuhan hadir di gereja kecil. Tuhan hadir di FA. Tuhan hadir di persekutuan-persekutuan 4-5 orang. Tuhan hadir di situ. Engkau tidak akan mungkin asik dengan handphonemu. Gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Kau pendusta. Kau pembohong. Kalau engkau sadar betul Tuhan hadir pada saat ibadah, saya sering perhatikan, ya. Saya sering sekali perhatikan, ya. Mereka sibuk ketik-ketik begitu, SMS begitu. Mereka tidak sedang mengetik di live atau apa, tapi sedang ini. Dan jelas sekali pikiran mereka sedang tidak ada bersama-sama di dalam gereja. Tapi dia sedang ada di luar, sedang berperang di luar atau sedang berselancar di luar. Ada banyak seperti itu. Bahkan bagaimana Tuhan mau hargai kamu. Bagaimana Tuhan mau sayang kamu. Pendetamu, gembalamu, atau siapa saja. Saudara, bahkan di tempat kematian pun, ketika firman Tuhan disampaikan, ketika orang sedang berbicara, sebenarnya Tuhan hadir di situ. Kamu tidak perlu main FB di situ, bermedsos di situ. Kenapa? Karena sebenarnya ada banyak orang hanya kelihatannya rohani, tetapi kelakuannya benar-benar menjijikkan. Saudara, ada banyak orang seperti itu. Tapi saya percaya saudara yang hadir di sini, maupun saudara yang sedang menonton live ini, saudara bukan orang yang seperti itu. Saudara adalah orang yang tidak pernah menolak tuntunan Tuhan. Saudara, karakter itu berbicara jauh lebih keras daripada perkataan. Ketika saudara berkata hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, itu bisa saja hanya lip service. Tapi apa yang saudara lakukan nanti, itu akan berbicara jauh lebih keras. Saudara, akan membuktikan sebenarnya siapa kita di hadapan Tuhan. Siapa kita yang sesungguhnya. Ya, karakter kita adalah iman yang terbuka. Kelakuan kita adalah bukti daripada iman kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ini adalah bukti. Ada banyak orang cuek begitu, ya, gak peduli.
Tapi perhatikan saudara, saya mau katakan, saya sering ngomong kepada pelayan-pelayan Tuhan, mungkin khotbah kurang menarik bagimu. Nasihat Tuhan kurang menarik bagimu. Tuntunan gembala kurang menarik bagimu. Tapi pasti ada yang lebih menarik. Yaitu apa saudara? Ketika apa? Ya, mungkin nggak cukup cuman khotbah saja atau nasihat saja. Tapi apa yang menarik? Peristiwa. Peristiwa, ketika peristiwa mendatangimu itu kamu harus bayar mahal. Bisa rumah sakit, bisa penjara, bisa apa, bisa apa, bisa apa. Bencana-bencana alam. Saudara. Ini mari jangan sampai kita melalaikan di tahun ini. Saudara, puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan di tahun baru. Kita nggak perlu muluk-muluk. Satu, buanglah sampah, kotoran. Buang sampah pada tempatnya, saudara. Ya, jangan simpan sampah busuk masa lalu. Buang jauh-jauh. Saya paling nggak suka sampah, saudara. Bau sedikit aja di rumah saya cari sampai dapat. Ya, itu kita paling rajin itu buang sampah. Karena kalau bisa itu sampah tidak boleh bermalam. Karena begitu pagi kita bangun, kita disambut dengan bau sampah. Nggak enak, saudara. Nggak nyaman begitu. Ya. Buang pikiran-pikiran kotormu. Buang semua rencana jahatmu. Sampah-sampah busuk yang membuat engkau penyakitan, itu dendam. Itu sakit hati, itu kamu buang. Itu kamu singkirkan, saudara. Yang kedua, buka bahtera hatimu. Buka lebar-lebar supaya ketika Tuhan berbicara, itu kamu bisa lihat dengan jelas, dengan mata rohmu, dengan mata jasmanimu kamu bisa lihat apa kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Yang ketiga, berhentilah berhayal. Hadapi kenyataan. Dan saudara akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Saudara yang terkasih, saya sering kali mendapatkan perkataan-perkataan atau informasi-informasi yang mengatakan, oh saya dilarang begini, saya nggak boleh begitu, saya nggak boleh begini. Saudara, saya selalu tanya kepada dia, kamu beribadah di mana? Ikuti tuntunan gembalamu. Ya, kamu beribadah di mana? Di situ kamu bisa bertumbuh. Jangan pernah ada orang lain intervensi, saudara. Ya, tahun ini sudah hari yang ke-15. Saya besok akan berbicara. Saudara, di mana Tuhan memberikan kepada kita di hari yang ke-16. Hari yang ke-16 itu adalah hari yang sangat penting bagi kita untuk membereskan. Besok saya akan sambung, saudara, dengan judul buanglah sampah pada tempatnya. Dan buanglah sampah dari hatimu. Saudara, ini sesuatu yang sangat menarik. Di mana Hizkia membuka tahun dengan optimisme. 8 hari dia untuk mencapai balai. Ya. Dia datang ke balai pertemuan ke dalam rumah Allah. Dan 8 hari dia menuntaskan bagian dalam 8 hari. Jadi 16 hari dia buang semua kenajisan. Dengar baik. Tuhan gak berdiam di atas tumpukan-tumpukan kotoran. Makanya kalau mau Tuhan dengar doamu, hatimu itu sudah bersih dari kotoran. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Saudara, ini yang pahit-pahit ini menjadikan kita selfish. Wah, ini parah ini. Yang udah begini-begini ini sulit sekali, saudara. Ya, sampah-sampah itu kenangan-kenangan. Sampah itu mantan, saudara. Ya, nggak enak ketemu mantan, saudara. Ya kan? Nggak enak, gitu kan? Ngapain ketemu mantan, saudara? Ya, dilepas tapi masih diingat terus, ya kan?
masih ada di dalam hati. Jadi belum mantan, saudara. Ya kan? Terakhir mari kita buka Efesus 4:31. Kita mau buka bahtera hati kita pagi ini, amin. Kita buang sampah, kita keluar dari kotoran. Amin. Nah, Efesus 4:31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, saudara, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Suruh dibuang. Amin, saudara. Suruh dibuang, saudara. Karena tahun baru adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mungkin hari ini masih banyak yang merayakan Natal, saudara. Tapi sayang kalau perayaan Natal cuma sekedar hura-hura. Kemarin anak rohani kami permisi kepada Bapak Gembala karena mau ikut main musik di satu tempat gitu. Bapak Gembala bilang, "Oh, bagus, kamu jadi berkat." Saudara. Ya. Tapi bagi orang-orang yang merayakan itu apa? Apakah cuma tertarik dengan tukar kadonya, atau kadang-kadang panitia Natal itu sudah taruh itu di tatakan lilin, itu sudah ada nomor-nomor itu. Jadi rasanya begitu dapat lilin minta lagi gitu sampai 3-4 lilin gitu. Siapa tahu nanti di antara ini ada, oh pas ini dapat gitu. Oh saya dapat lagi, oh saya gitu kan. Oh saya gitu. Saudara, bukan itu saudara. Tapi marilah buka bahtera hati kita supaya kotoran semua terbuang. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami di tahun ini semua Tuhan, tidak hanya membuat hayalan resolusi, atau tidak hanya berilusi dengan resolusi, tetapi kami mau buka bahtera hati kami. Karena 1 tahun penuh Tuhan sudah tuntun kami. Hari ini adalah hari yang ke-15, di mana kami sedang berlari menuju kepada rumah pertemuan itu, yaitu menuju kepada rumah Tuhan. Kami mengalami segala sesuatu yang terbaik. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan janjikan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang lemah. Sekali lagi, yang sedang lemah hatinya, yang sulit hatinya move on Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka diberkati, mereka dikuduskan. Terimalah kekudusan dari Tuhan. Terimalah anugerah dari Tuhan hari ini yang membuat engkau tidak berat lagi, yang membuat engkau dapat bergerak maju. Engkau yang sakit saat ini, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Bukalah hatimu lebar-lebar dan bergembiralah karena Tuhan. Maka engkau akan memperoleh apa yang diinginkan oleh hatimu. Yang kena kanker, prostat atau apapun saat ini, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Gangguan paru-paru, kanker paru-paru, pernapasan, sakit jantung, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, dan Yesus cukup untuk menjadi kesembuhan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika kami kekurangan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami rindu pertolongan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih hari ini, kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pulau kami. Berkati pulau kami, berkati Gunung Sitoli, berkati semua pedagang Tuhan, berkati nelayan, berkati juga para petani, berkati semua orang-orang yang berkebun, berkati pengusaha, berkati juga pegawai-pegawai, swasta maupun negeri. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Siapapun kami Tuhan, berharga di hadapan-Mu. Berkati keluarga kami, dan kami buka hati kami, dan kami buka pintu kami, di hati kami, dan kami menerima dan berkata, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami siap menerima berkat-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih untuk pertemuan kita pagi ini. Jangan lupa untuk besok pagi, kita masih akan berbicara tentang sampah-sampah yang perlu kita buang dari kehidupan kita. Shalom.